Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zamris Radiman dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2417052029. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari, yaitu tentang arsitektur, organisasi komputer, dan konsep storage program. Di sini saya telah membuka file yang berisikan materi mengenai pengantar organisasi komputer. Jadi sebelum mempelajari organisasi komputer, saya akan mencari definisi dari sebuah komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang sangat cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi dengan seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang telah diolah. Program komputer bisa juga disebut dengan daftar perintah, dan penyimpanan dalam komputer adalah memori komputer. Secara sederhananya, komputer terdiri dari 5 bagian utama, yaitu masukan, memori, keluaran, aritmatika dan logika, serta kontrol yang dapat kita lihat pada gambar ini. Unit masukan artinya menerima informasi yang dikodekan dari manusia lewat alat-alat yang kemudian diterima oleh memori yang akan digunakan langsung dengan rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan oleh si manusia. Kemudian akhirnya hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran, dan semua kegiatan dari manusia memberikan perintah sampai diproses dengan aritmatika dan logika dan menghasilkan hasil yang diinginkan oleh manusia. Kegiatan ini dikoordinasi oleh unit kontrol. Kemudian kita akan masuk pada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya teknologi hardware, perangkat komputer, teknologi memori, sistem memori seperti RAM, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Jadi organisasi komputer lebih condong kepada sebuah perangkat keras, yang dimana perangkat keras ini akan dipakai oleh manusia, yang membuat arsitektur komputer supaya organisasi komputer dapat berjalan. Arsitek komputer ini seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan mekanisme 1 atau 0. Sebagai contoh, komputer perlu sebuah instruksi pada sistemnya yang diinstruksikan oleh manusia, dan melalui instruksi tersebut
organisasi komputer dapat bekerja dan menghasilkan hasil yang diinginkan oleh manusia yang membuatnya. Perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer sangat terlihat pada bentuknya, yaitu organisasi komputer lebih terhadap teknologi hardware, perangkat, dan teknologi memori dan alat-alat lainnya. Sedangkan arsitektur komputer bentuknya lebih seperti sebuah rangkaian kegiatan, rangkaian program, rangkaian instruksi yang dengan aritmatika, teknik pengamatan, dan mekanisme lainnya. Struktur komputer. Komputer adalah sistem yang berinteraksi dengan dunia luar, melalui perangkat dan saluran perangkat periferal dan saluran komunikasi. Terdapat 4 struktur utama dalam komputer, yaitu CPU yang sebagai otak komputer, yang pengontrol operasi komputer, dan sebagai pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Ada memori utama yang berfungsi sebagai penyimpan data. 1 atau 0 berfungsi memindahkan data ke lingkaran luar atau perangkat lainnya, dan sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan 1 atau 0 yang terlihat jelas pada gambar berikut. CPU dalam CPU juga masih ada beberapa strukturnya, masih ada beberapa bagiannya, yaitu control unit, arithmetic and logic unit atau ALU, register, dan CPU interconnection. Control unit berfungsi mengontrol operasi CPU dan komputer secara keseluruhan. ALU berfungsi untuk membuat fungsi-fungsi pengolahan data komputer, sedangkan register sebagai penyimpanan bagi CPU, penyimpanan internal bagi CPU, dan CPU interconnection untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Jadi interconnection ini seperti perantaranya, seperti kabelnya bagian-bagian dari CPU ini supaya dapat terhubung. Fungsi komputer berdasarkan fungsi operasinya ada 4, yaitu pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan operasi kontrol. Seperti yang ada di gambar ini. Komputer dapat memproses data. Representasi data bermacam-macam, nanti akan disesuaikan oleh mesin pemrosesnya. Dalam pengolahan data diperlukan unit penyimpanan, sehingga suatu mekanisme penyimpanan data itu ada. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan interface. Proses ini dilakukan input atau output. Sebelumnya bukan 1 atau 0, tapi input atau output, dan perangkatnya disebut periferal. Dan operasi pemindahan ada di sini, yang dimana dari movement memindahkan data, lalu mengontrol datanya dan memindahkannya kembali. Dan untuk operasi penyimpanan data, yaitu dari memindahkan data lalu dikontrol oleh perangkat, dan selanjutnya akan masuk ke dalam penyimpanan data. Yang C adalah
operasi pengolahan data. Kalau yang C ini kita mengambil data dari kita ambil data yang kita simpan dalam storage, lalu kita kontrol, kita edit, kita kelola kemudian komputer akan memprosesnya dan meletakkannya dan menyimpannya kembali di storage. Untuk yang D ini dari luar, yaitu kita memasukkan data, lalu kita memindahkan data dan kita mengontrol data yang akan diproses oleh komputer, kemudian akan tersimpan dalam storage-nya. Materi konsep storage program yaitu adalah konsep yang menyatakan instruksi dan data itu disimpan dalam memori secara logis. Jadi semua data yang kita masukkan, instruksi yang kita berikan, program yang telah kita input dalam komputer, maka akan tersimpan dalam memori di komputer tersebut dengan menggunakan konsep storage program. Komputer yang menyimpan instruksi program dalam memori yang dapat diakses secara elektronik atau optik. Maka konsep storage program berhubungan dengan organisasi komputer yang seperti di sini, yang dimana semua data instruksi kita yang kita masukkan dalam komputer akan tersimpan dalam storage-nya. Kemudian jadi organisasi komputer ini jadi organisasi komputer ini adalah sebuah perangkat-perangkat unit operasionalnya yang menjadi bentuk fisik dari sebuah komputer, yaitu apa saja bagian-bagian dari komputer, seperti yang bagian utamanya yaitu CPU dan lain-lainnya, yang dimana organisasi komputer ini, perangkat-perangkat yang terinterkoneksi ini dapat berjalan jika ada arsitektur komputer, yaitu sebuah set instruksi suatu sistem untuk dapat memberikan atribut-atribut yang logis kepada organisasi komputer, supaya organisasi komputer dapat melaksanakan instruksi yang diinginkan oleh manusia, dan instruksi tersebut tersimpan dalam memori komputer yang membuatnya komputer dapat berjalan. Kalau secara singkatnya, organisasi komputer ini adalah sebuah perangkat, sedangkan arsitektur komputer dari yang saya pahami adalah set instruksinya, program-programnya, dan perintah-perintah kepada perangkat-perangkat yang ada di dalam organisasi komputer, supaya dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh manusia, yaitu melakukan perhitungan. Dan sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.